Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya, oke. Baik, sebelum dimulai untuk berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin Mas Arya. Khidmat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, amin. Silakan dilihat bahwa kalian kotoran enggak itu ya dirapikan, dibersihkan. Dirapikan, lurus, ya, lurus, rapi, bersih. Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke. Lurus dulu. Nah, iya, ayo diluruskan, dirapikan, bukunya dikeluarkan, biografinya, ya. Oke, baik, sebelum saya mulai untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya cek dulu kehadiran untuk anak-anak hebat kelas 10-3. Anak Hadir. Alfika, Andika, alhamdulillah hari ini semuanya. Untuk pertemuan minggu yang lalu, kalian masih ingat? Kita pertemuan yang lalu adalah pada materi atmosfer. Ya, materi atmosfer. Masih ingat lapisan-lapisan atmosfer ada berapa? 5. Ada? 5. Ada 5 terjadinya cuaca, kemudian adanya apa lagi? Iklim di mana? Troposfer. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Oke, materi kita pada hari ini adalah cuaca dan iklim. Bagaimana cuaca saat ini di Semanti? Cerah, panas. Cerahnya secerah apa ini? Secerah hatiku, secerah masa depanku. Karena setiap manusia itu pasti punya harapan, punya cita-cita, dan semoga kalian cita-citanya terkabul dan masa depannya. Amin. Ya, untuk kegiatan hari ini anak-anak, kalian tahu kalau masalah cuaca seperti ini cerah. Tadi ada yang bilang panas, gerah. Apa yang menyebabkan apa? Nggak ada AC. Karena nggak ada AC. Karena kipasnya mati, panas. Iya. Karena apa? Karena penyinaran sinar matahari saya. Iya. Menyebabkan panas bumi, tapi bermanfaat deh ini. Bermanfaat. Apa manfaatnya? Pemean garing. Padi dijemur juga kering, Pak. Pemean garing. Nah, itu manfaatnya juga ya. Oke. Ya, baik. Manfaat belajar cuaca dan iklim yaitu diantaranya dari belakang kelihatan? Kelihatan. Nah, yang pertama itu mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, diantaranya diberikan hujan. Itu ada cuaca iklim, diberikan hujan. Karena dalam surat An-Nahl ayat 10, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Ini dalam surat An-Nahl sudah ada tentang apa? Cuaca, ya, tentang cuaca. Cuaca ada berawan, ada cuaca hujan, ya. Hujannya ini diantaranya sudah ada pada surat An-Nahl. Kemudian ada lagi manfaat belajar cuaca, yaitu diantaranya termotivasi bekerja pada kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Terus apalagi manfaatnya? Tapi kalau misalkan hujan, solusinya cari apa ini? Hujan pakai jas hujan, mantel, ya. Kemudian
mampu menjaga lingkungan sekitar agar udara tidak tercemar. Karena apa? Udara ini semuanya ini bermanfaat sekali untuk makhluk hidup, ya enggak? Kalau karena kemarin juga yang siapa kemarin yang mau tahan napas berapa kali? Mas Arjun ya? Arjun mau tahan napas baru 1 menit sudah sesak napasnya. Artinya nanti kalian untuk hari ini kalian nanti untuk mencari informasi ataupun literasi tentang cuaca dan iklim, kemudian dibuatlah laporan dan kemudian jadi terakhirnya adalah presentasikan, begitu ya? Oke? Lingkup penilaian pada hari ini nanti peserta didik dinilai berdasarkan keaktifan dalam mengerjakan LKPD. Nanti saya berikan LKPD yang ada, kemudian kemampuan berdiskusi dalam kelompoknya, dan juga kemampuan mempresentasikan LKPD dengan mengerjakan dan yang terakhir adalah mengerjakan evaluasi. Nanti seperti biasa, terakhir ada evaluasi dan juga refleksi yang ada. Oke? Sekarang simak video tentang cuaca berikut ini. Sahabat Kompas.com, siapa nih yang merasain cuacanya panas banget dalam beberapa hari terakhir ini? Belakangan ini, sejumlah daerah Indonesia memang mengalami cuaca panas kok, dan tidak ada hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, akibatnya suhu di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Kalau kata Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Kuswanto, penyebab cuaca panas ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya karena kondisi dinamika atmosfer. Aktivitas fenomena atmosfer ini terlihat pada kondisi El Nino dan dipole atau kondisi naik turunnya suhu permukaan laut. Kondisi El Nino moderate dan dipole mode positif menunjukkan bahwa potensi curah hujan rendah untuk wilayah Indonesia. Kuswanto mengungkapkan, potensi curah hujan rendah inilah yang diketahui dari analisis kondisi iklim global. Selain itu, penyebab cuaca panas di sejumlah daerah juga dipengaruhi oleh belum meratanya curah hujan. Adapun dengan turunnya hujan dapat mengurangi hawa panas dan teriknya sinar matahari karena pengaruh pergerakan awan hujan. Nah, curah hujan yang belum merata itu diketahui dari analisis outgoing long wave radiation, Mendel-Julian oscillation, dan aktivitas gelombang ekuator. Sementara itu, potensi curah hujan yang tidak merata juga dapat dilihat dari pantauan daerah konvergensi yang hanya terjadi pada sejumlah wilayah. Ya, dari video tadi kalian tahu bahwa ternyata tidak dialami oleh kalian sendiri kok panas di sini, ya. Tetapi menyeluruh, ya, menyeluruh itu tadi sudah satu Indonesia ini. Nah, sekarang dari cuaca yang tadi sudah disampaikan, kalian gali kembali untuk materi cuaca tersebut dan juga cuaca dan iklim dalam kelompok yang akan kami bagi, yang sudah melalui analisis diagnosis. Dan untuk kelompok yang ada nanti silahkan untuk kelompok 1 dan 2, ya, untuk kelompok 1 dan 2 nanti silahkan untuk mencari informasi berdasarkan internet, dari selancar di internet, ya. Silahkan selancar di internet, browsing, kemudian jadikan nanti satu produk, yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva, ada produk yaitu nanti untuk presentasi PowerPoint-nya.
gitu ya. Kemudian kelompok 1 dan 2 itu, kelompok 3 dan 4 itu nanti silahkan melalui YouTube ya, melalui YouTube kalian melihat, mendengar, kemudian kalian silahkan simak di situ ya. Kemudian nanti cari informasi dari situ dan dijadikan laporan. Paham ya? Kelompok 5 dan 6 silahkan untuk bisa literasi, karena kemampuan kalian pada bidang literasi membaca, dicari informasinya di perpustakaan. Nah, di perpustakaan kelompok 5 dan 6. Untuk kelompoknya saya bagikan. Kelompok 1 Evi, Ratna, Lailatul, Amel, Andika, Kevin. 6 Zora, kemudian Tria, Erika, Dea, Imelda, Zahwa. Nah, dari kelompok ini semuanya sudah bisa menggunakan aplikasi Canva ya. Sudah bisa ya. Dengan menggunakan aplikasi nanti kalian cari informasi, kemudian tuangkan di aplikasi tersebut, kemudian dijadikan produk dan nanti untuk bisa dipresentasikan. Oke, silakan kelompok yang sudah saya berikan untuk silakan berkumpul di kelompoknya. Berarti kelompok 1 sini ya. 1, 2 sebelah mana yang tadi? Ada. Itu 2, 3 sini. Dan sini 4, 5 ini. 4, 5. Silakan kita menuju ke perpustakaan. 5 dan 6, sorry, untuk menuju ke perpustakaan. Ya. Untuk LKPD-nya, ya, silakan untuk ditulis. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Tahapan ini yang berikutnya adalah kalian silahkan dalam perencanaan selama 2 menit ya, kemudian pencarian konten selama 3 menit, kemudian pengerjaan konten 15 menit dan finishingnya 10 menit. Jadi waktunya berapa? 30 menit. Waktu 30 menit digunakan langsung, berarti nanti sekitar jam 2 ya. Ini sekitar jam 2 kurang 5 sudah menuju ke sini lagi, kemudian kita presentasikan. Presentasi nanti silahkan presentasi dipersiapkan juga, kalian siapkan untuk bisa bertanya kepada kelompok yang lain ya, agar lebih aktif. Silahkan tanya hal yang perlu ditanyakan apa, silahkan, dan dibatasi saja ya, jangan terlalu banyak karena nanti waktunya tidak cukup. Satu penanya untuk masing-masing kelompok. Begitu? Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum, silakan yang kelompok 1, 2, 3, 4 berada di sini. Kelompok ya. Silakan cari literasi tentang cuaca di buku. Nah, ini geografi. Ini. Ya. Cari informasinya. Ada dalam bukunya. Nah. Ya, kemudian silakan untuk sambil berdiskusi ya di kelompok kalian. Nah, ini ya, jangan lupa ditulis nama dulu kelompoknya. Yang kelompok 5 mana? Ini ya, ini 6 ya. Kelompok 5 ya, tadi bukunya ya, kalian bisa diskusi di sebelah sini ya. Ada bukunya. Ingat ya, nanti waktunya ya, berarti sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Silakan aplikasi ini akan tersiapkan. Yang LKPD terutama ditulis terlebih dahulu ya. Ada sudah dapat ya? Belum. Ya, silakan untuk bukunya. Sudah? Ya. Surat sudah dapat surat bukunya, lihat dulu itu ya. Silahkan cari tentang apa tadi, cuaca ya. Silakan itu ya. Pada tahapan ini silakan yang tadi sudah bertanya ada
Udah belum? Ya, udah itu tadi sudah dengarkan. Makan terus lihat dari hidupnya ya. Gitu. Oh ya ada ya. Itu langsung satu. Ini kelompok 4. Mana yang lagi ditonton? Oh itu ya, ini ya. Saya nggak lihat ya. Ya, lihat tayangan. Mulai semuanya simak ya, semuanya simak. Jadi nanti informasinya dapat ya. Jadi satu, nanti yang itu bisa. Ini apa itu? Membaca melihat ya, melihat dan paham dan juga mendengar dan paham ya. Jadi ada yang visual. Lanjutkan ya, kan? Oh iya. Kalian berarti lihat tentang apa? Kelompok 3 berarti menggunakan YouTube ya, silakan dibuka YouTube-nya terus kemudian informasinya berarti kalian lihat dari informasi YouTube, silakan tentang cuaca dan iklim. Kelompok 6 mana? Oh yang lagi bikin ya? Itu nih apanya ya? Ya. Oke. Yang lain? Cari lagi ya informasinya ya. Cari lagi informasinya. Mempresentasikan dari apa yang sudah kalian kerjakan ya. Silakan untuk masing-masing kelompok persiapkan ada di depan, kemudian silakan untuk mempresentasikan. Ada yang menjadi operator di sana, dan nanti kemudian silakan sampai dengan pada memberikan tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, oke, sudah siap? Semuanya, oke. Dari kelompok 1, kita beri semangat dulu, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Kondisi cuaca bisa berubah dengan singkat. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Sedangkan iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi dari kami yang sudah berhasil kami kumpulkan. Silakan jika ada yang mau bertanya, kami buka untuk sesi pertanyaan. Itu Mbak. Oh iya, silakan. Apa perbedaan cuaca dan iklim dan berikan contohnya dan sedikit penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2 ya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Perbedaannya adalah Kalau cuaca itu jangka waktunya itu pendek, sementara iklim itu jangka waktunya itu panjang. Contohnya sendiri itu cuaca itu semisal itu ada hujan petir, berangin, serta cerah. Kalau iklim itu ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Bisa diterima. begitu Mbak, siapa namanya? Mbak Naura? Ya, Mbak Naura? Begitu? Ya, oke. Ya, ini sebelum kami tutup mungkin ada sedikit pantun dari kelompok kami. Wah, pakai pantun nih. Pakai pantun. Siap-siap pakai pantun ya. Silakan, silakan. Siapa yang bacakan? Apa aja? Ya. Hari Jumat lumut kelam. Cakep. Tulis sedikit buat arisan. Cakep. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya tak berkesan. Oke, tepuk tangan dulu. Ditutup? Terima kasih sudah mau memperhatikan dan mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun perilaku dari kelompok 1.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daratan. Yang ketiga, angin lembah dan gunung. Angin gunung adalah angin yang berhembus dari puncak gunung menuju ke lembah. Terjadi pada pukul 20 sampai 6. Angin lembah adalah angin yang berhembus dari lembah menuju ke puncak gunung. Terjadi pada pukul 9 sampai 4 sore. Yang keempat, angin siklon dan antisiklon. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju ke pusat di belahan bumi utara berlawanan arah dengan jarum jam, dan di belahan bumi selatan sebaliknya. Antisiklon adalah angin yang menyebar dari pusat ke sekitarnya di belahan bumi utara searah jarum jam, dan di belahan bumi selatan sebaliknya. Yang kelima adalah angin fon atau terjun atau jatuh. Adanya angin yang menuruni lereng gunung, sifatnya kering dan panas, biasanya merusak tanaman pertanian. Lanjut. Yang keras enggak? Nanti kan? Satu awan tinggi, agak tirus ketinggiannya 6.000 meter. Awan tirus, mulus dan tirus. Kedua ada awan menengah atau alto 2.000 sampai 6.000 meter. Awan mulus dan alto 100. Ketiga ada awan rendah atau 100 lebih dari 2.000 biasa. Awan 100 atau 100 mulus dan 100. Keempat ada awan menengah udara naik vertikal 500 sampai 1.500 meter. Awan mulus dan cumulus. Jenis-jenis hujan menurut terjadinya. 1. Hujan konveksi, yaitu hujan yang terjadi karena udara naik tropis. Pada daerah khatulistiwa selama setahun mengalami 2 kali hujan semi. Yang kedua, hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena udara menaiki lereng pegunungan sehingga terbentuklah awan dan hujan. Yang ketiga, hujan frontal. Ya, silakan. Ya, Pertanyaan? terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mas. Dari kelompok berapa? 4. Saya dari kelompok 4 akan bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lapisan ozon, mengapa penting bagi kehidupan, serta apa dampaknya jika dari penipisan lapisan ozon. Nah, tadi ada ozon ya. Terus itu pertanyaan tentang ozon misalnya. Menjawab, lapisan ozon adalah lapisan ozon yang terletak di atmosfer bumi. Ini penting karena Sudah, Mas? Ya, tentang ozon tadi ya, sudah. Oke, sudah? Cukup? Ada lagi? Sudah? Silakan. Tutup. sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerja kami tentang cuaca dan iklim. Perkenalkan, nama saya Sarah Kolistasia dari aksi 36. Sebagai publikasi cuaca umumnya dikatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tipukan awan, penguapan, kelembaban, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Yuk. Yuk. Coba. Coba. Cuaca di Indonesia tercatat di Indonesia memiliki 4 cuaca, yaitu terdiri dari 1 cuaca cerah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, izin bertanya, saya Fiana Clarissa Widarendrum, izin bertanya untuk kelompok 6. Bagaimana fenomena El Niño terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap iklim di wilayah yang terpengaruh? Berikan contoh wilayah yang mengalami El Niño.
Bisa, oke? Sekian tuntutan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata serta salah ketik. Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan presentasi kami itu selesai. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan bersama-sama ada cuaca dan iklim. Kalau bedanya cuaca dengan iklim apa simpulannya? Kalau cuaca itu dalam waktu kurun waktunya pendek. Kalau yang iklim panjang. Ya betul sekali tadi ya. Silakan anak-anakku untuk bisa mengerjakan evaluasi dan juga refleksi yang sudah saya sharekan tadi di grup. Silakan untuk dikerjakan untuk evaluasi dan refleksinya. Sudah terlihat di Google Form? Ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pakai HP-nya tadi mana? Nah. Kalau sudah dikirim, ya, selesai kirim, selesai kirim untuk yang refleksi dan juga untuk yang evaluasi. Ada di grup tadi, ya, ya. Ya, tadi sudah sangat jelas dari kelompok yang tadi menggunakan literasi dengan di internet tadi, kemudian ada yang tadi dari YouTube, kemudian yang ada dari perpustakaan. Ternyata semuanya dari proses yang ada dari proses yang berbeda-beda tadi. Ternyata kesimpulannya untuk itu cuaca dan iklim sama ya. Artinya pembahasannya sama dan isi konten-kontennya juga berisi sama, dan untuk kesimpulan tadi sudah disampaikan untuk cuaca dan iklim. Dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Anak-anak, silahkan menghadap sini lagi. Sudah dikirim semuanya kan? Sudah ya? Sudah dikirim semuanya. Dan untuk minggu depan pertemuan berikutnya, silahkan kalian untuk mempelajari tentang klasifikasi iklim, dan kemudian untuk tugasnya yaitu foto jenis-jenis awan yang ada di tempat kalian secara berkelompok, kemudian beri keterangannya pada setiap gambar, kemudian cetak. Sebelum diakhiri, silakan untuk disiapkan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.